Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Latsar CPNS. Jumpa lagi dengan saya, Andes Syahreza Pratama. Dalam acara podcast Latsar Kemenhub, pagi ini kita akan membahas sebuah tema yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat, yaitu tentang pelayanan publik. Tetapi sebelum itu, saya akan kenalkan dulu tamu istimewa kita. Ada 4 orang ini yang ganteng-ganteng dan cantik ini. Tapi yang cantik ini off cam ini. Oke, saya persilakan dari Mas Azam untuk memperkenalkan dirinya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau perkenalkan diri, nama saya Azam Hoira. Sekarang bekerja di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Untuk unit kerjanya sendiri, saya berada di unit pengolah bandar udara Pagulwol di Sulawesi Tengah. Hai. Oke, selanjutnya untuk Mas Satrio, saya persilakan. Iya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Satrio Adi Pratama dari UPP Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Karangantu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Satrio. Nah, apa kabar ini Mas Satrio? Alhamdulillah baik. Mas Anda saya Rezanya gimana? Alhamdulillah baik. Oke, selanjutnya silakan Mas Naufal. Ya, selamat pagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Sabuddin dari unit kerja UPB kelas 2 Klinik Kalumbang atau yang berganti nama jadi yaitu Klinik Kalumbang di Tabolang. Terima kasih Mas Andes. Oke Mas, terima kasih. Baik ya kabarnya atau gimana ini Mas? Kondisi di sana? Alhamdulillah baik. Oke, Mas. Sekarang selanjutnya adalah Mbak Mayang Andini. Silakan, saya persilakan. Selamat pagi Mas Andes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Mayang Andini, asal UPT dari Kantor UPBU Iskandar, Pangkalan Bun. Izin saya off cam dulu ya. Kebetulan habis ini ada musibah. Saya juga udah izin sama Pak Iswandinya dan diizinkan buat off cam. Maaf ya teman-teman. Oke, Mbak Mayang Andini, nggak apa-apa. Semoga kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas dengan normal. Oke, selanjutnya semuanya berarti alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Oke, dan gimana ini untuk e-learning ini kita harus tetap semangat ini. Semangat semua kan? Siap, semangat. Iyalah kita harus tetap semangat dalam mengikuti kegiatan selama Latsar berlangsung. Oke, selanjutnya tanpa perlu panjang lebar, kita akan membahas mengenai pelayanan publik. Oke, sedikit akan saya jelaskan mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik adalah pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, menjaga stabilitas sosial, meningkatkan serta menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelayanan publik juga bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk mengakses layanan publik yang dibutuhkan tanpa diskriminasi. Pelayanan publik yang dimaksud pelayanan publik atau servis adalah produk yang tidak berwujud, berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialami. Artinya servis merupakan produk yang tidak ada wujud atau bentuknya sehingga tidak ada bentuk yang dapat dimiliki dan berlangsung sesaat atau tidak tahan lama, tetapi dalam dan dapat dirasakan oleh penerima layanan. Menurut Agus Dwianto, pelayanan publik sebagai semua jenis pelayanan untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang memenuhi kriteria, yaitu merupakan jenis barang atau jasa yang memiliki eksternalitas tinggi
dan sangat diperlukan masyarakat serta penyediaannya terkait dengan upaya mewujudkan tujuan bersama yang tercantum dalam konstitusi maupun dokumen perencanaan pemerintah baik dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga, mencapai tujuan strategis pemerintah, dan memenuhi komitmen dunia internasional. Menurut Lembaga Administrasi Negara, pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah, dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Mungkin itu deskripsi singkat dari pelayanan publik. Selanjutnya mungkin dari rekan-rekan yang lain ada masukan atau pertanyaan, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik Mas, mungkin dari saya yang mau menanyakan seperti yang telah dijelaskan oleh Mas Angges tadi kan tentang pelayanan publik itu. Jadi implementasi sesungguhnya di masyarakat itu seperti apa, pelayanan yang seperti apa yang baik untuk melayani masyarakat. Implementasi sesungguhnya yang real di lapangan itu seperti apa. Itu dari saya yang menanyakan kepada rekan-rekan semua. Terima kasih. Oke, podcast baru mulai langsung dikasih pertanyaan oleh Mas Naufal Fahrudin. Terima kasih Mas pertanyaannya. Mungkin ada pendapat dari Mas Satrio, Mas Azam maupun Mbak Mayang. Waktu dan tempat dipersilahkan. Izin rekan-rekan, izin menanggapi. Silakan Mbak Mayang. Mungkin yang dimaksud pelayanan publik yang baik itu yang mencerminkan sikap berakhlak. Berakhlak, kita kan juga udah belajar ya selama latsar apa itu berakhlak. Salah satunya mungkin dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Terus pelayanannya ramah, cekatan, solutif, tidak membedakan latar belakang masyarakat. Terus memegang teguh ideologi Pancasila, sama yang tidak tergiur oleh gratifikasi mungkin ya. Itu sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mayang. Mungkin ada tambahan dari Mas Azam dan Mas Satrio. Saya izin menambahkan Mas Anda Syahreza. Iya Mas, silakan Ya, Mas. jadi ya menurut saya karena kita lebih ini ya ruang lingkupnya adalah perhubungan ya kan baik di laut, darat maupun udara. Menurut saya pelayanan publik yang baik itu menyediakan layanan transportasi yang memadai dan aman bagi masyarakat itu menurut saya. Sama jelas yang pastinya adalah mudah diakses dan lebih transparan. Begitu menurut saya. Terima kasih Mas Satrio atas tanggapannya. Mungkin Mas Azam mau menambahkan atau kita lanjut dengan pertanyaan atau pendapat lain? Baik, mungkin saya mau menambahkan. Bagi saya, menurut saya, pelayanan publik yang baik itu tentu saja yang pelayanan yang berpedoman pada nilai-nilai dasar dari ASN sendiri, yaitu berakhlak. Namun indikator dari sebuah pelayanan yang baik itu sebenarnya dapat kita lihat dari respon masyarakat atau kepuasan masyarakat terhadap pelayanan itu sendiri. Jadi mungkin ketika kita mengikuti suatu aturan dan respon masyarakat tidak puas dengan pelayanan tersebut, maka aturan tersebut perlu kita teliti lagi, apakah yang membuat masyarakat belum puas atau tidak puas, sehingga aturan tersebut bisa direvisi. Apalagi posisi kita yang sebagai regulator dalam bidang masing-masing. Maka
salah satu indikator penting dari pelayanan publik adalah bagaimana tingkat kepuasan dari masyarakat terhadap pelayanan itu sendiri. Terus kemudian ketika seperti yang dijelaskan oleh Mas Satrio tadi terkait kemudahan akses, sebenarnya bagi kita anak milenial yang hidup di era digital seperti sekarang, sebenarnya itu peluang bagi kita bahwa kemudahan kemudahan akses pelayanan itu sebenarnya kita bisa melayani seseorang itu 24 jam dan bisa kita layani dari rumah. Katakanlah seperti tiket pesawat sekarang. Pelayanan pesawat atau pembuatan paspor itu bisa dilakukan dari rumah dan 24 jam. Maka ketika kita pegawai sedang tidur di rumah, kita tetap bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Entah itu lewat website, entah lewat aplikasi. Maka harapan saya ke depannya pelayanan ini bisa untuk mengarah ke arah yang lebih baik, terutama untuk memanfaatkan aset digital ini. Karena masyarakat yang tingkat kepuasan pelayanan yang tinggi itu masyarakat yang merasa sangat terbantu dengan kehadiran dari suatu instansi tersebut. Jadi ketika kita bisa melayani seseorang dari rumah dan 24 jam, maka sangat besar kemungkinan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik akan berada pada indikator pada level yang tinggi gitu. Siap, cukup. Oke, terima kasih Mas Azam. Bagaimana Mas Naufal Fahrudin? Apakah pendapat dan masukan dari rekan-rekan yang lain dapat diterima? Ya, baik Mas, semua dari rekan-rekan ini berbobot sekali ya. Semua bisa inilah, ya, bisa diterima ya, karena memang seperti itu kita harus melakukan di masyarakat. Mungkin itu aja Mas dari saya Mas. Terima kasih. Oke Mas, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya mungkin ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Saya mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan, Mas. Pertanyaan saya langsung saja. Terkait isu yang sedang hangat pada hari ini, yaitu terkait kekayaan salah satu ASN dari oknum Dirjen Pajak yang mencapai nilai 51 miliar. Menurut rekan-rekan sekalian, sebenarnya ASN ini boleh kaya nggak sih? Kok ketika ada ASN kaya, seakan-akan masyarakat itu aneh gitu. Dan ketika memang boleh seseorang ASN itu boleh mempunyai kekayaan, sebenarnya yang boleh itu kekayaan seperti apa gitu? Mungkin rekan-rekan sekalian bisa menjawab atau menjelaskan. Siap, cukup. Oke, pertanyaan yang sangat bagus karena baru-baru heboh ini ya kan. Mungkin ada tanggapan dari Mas Satrio atau Mas Naufal dan Mbak Mayang? Siapa ini yang mau menjawab? Silakan. Mungkin Mbak Mayang ya Mas ya. Oke, Mbak Mayang, silakan Mbak Mayang. Waduh, Mas Novel kok dilempar ke saya ini. Begini, Mas Azam, Mas Andes, dan Mas Satrio. Kalau menurut saya sih pribadi ya, kalau PNS itu sebenarnya menurut saya tapi itu nggak bisa kaya. Karena dia dari atas emang udah ditakar buat berkecukupan, bukan kaya. Mungkin kalau PNS ini punya usaha lain, baru bisa kaya. Kalau dari PNS-nya sendiri, saya rasa nggak kaya sih. Tapi cukup. Gitu sih menurut saya, Mas. Boleh ditambahin yang lain? Nah, Mbak Mayang udah minta tambahan dari yang lain ini. Ayo, dipersilakan rekan-rekan yang lain.
Ya, baik. Kalau ini saya yang jawab ya. Ya mungkin kalau emang kekayaan di luar dari gaji atau usaha lain, seharusnya ya memang harus dilaporkan secara transparan yang terkait. Jadi untuk memonitoring seberapa kaya PNS ini, sehingga dari atas pun bisa memonitoring pegawainya seperti apa. Mungkin seperti itu. Saya menambahkan. Mungkin Mas Satrio ada pendapat atau usul lain. Mana Mas Satrio? Ada yang mau ditambahkan lagi? Atau Ya, Mas Azam? ya menurut saya cukup ya udah diwakilkan sama Mbak Mayang sama Mas Noval tadi. Saya udah merasa diwakilkan lah jawabannya. Oke, terima kasih Mas Satrio. Mas Azam gimana Mas Azam? Ya, menurut saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Mayang dan Mas Naufal, bahwa sebenarnya PNS itu boleh boleh kok Pak kaya gitu. Namun tidak dengan cara yang menyalahi undang-undang gitu. Maka menurut saya di sini itu pentingnya pembuktian terbalik dari LHKPN dari pejabat-pejabat di lingkungan ASN gitu. Jadi yang dimaksud pembuktian terbalik itu kan pembuktian bahwa dirinya tersebut tidak bersalah dan atau membuktikan secara negatif terhadap dakwaan. Gitu. Misalkan katakanlah saya mempunyai mobil gitu atau mempunyai uang. Saya harus buktikan bahwa uang tersebut benar-benar berasal dari hal yang diperbolehkan oleh undang-undang dan tidak dengan cara yang haram gitu. Dan untuk alatnya itu sangat banyak sekarang di era sekarang. Ada PPATK salah satu contohnya gitu. Maka pembuktian terbalik dari harta-harta pejabat menurut saya perlu untuk dilakukan. Mungkin cukup seperti itu ya. Oke, terima kasih atas masukannya Mas Azam. Wah, ini udah waktunya udah mau habis ini. Mungkin saya langsung menyampaikan kesimpulan ya dari diskusi kali ini. Baik, yang pertama tadi terkait pelayanan publik yang baik kepada masyarakat adalah pelayanan publik harus diselenggarakan secara efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, dan inovasi. Pelayanan publik yang baik akan berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat, terhadap pemerintah, dan meningkatkan kepuasan masyarakat yang terhadap pelayanan publik yang diberikan. Dan selanjutnya, kesimpulan dari pertanyaan Mas Azam terkait yang viral itu kan, kalau dilihat dari tusinya ya, PNS itu bukan tidak boleh kaya, tetapi tidak bisa kaya karena jika hanya mengandalkan upah dari PNS itu sendiri. Jadi seorang PNS tetap boleh memiliki kekayaan karena kekayaan adalah hak setiap orang, namun dengan melakukan usaha di luar pekerjaannya sebagai PNS. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan podcast atau diskusi kelompok 4 ini kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah, hamdalah. Ayo semuanya kita ucapkan alhamdulillah. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan saya. Marilah kita melambaikan tangan tanda berakhirnya diskusi atau podcast kali ini. Oke, terima kasih semuanya. Sukses. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.